Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku dari tadi yang MC luar biasa. Calon-calon ustaz tahu itu. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat berupa nikmat inayah dan kesempatan sehingga kita sudah berada di malam yang ke-13 ini, kalau saya tidak salah 13 Ramadan. Artinya apa? Kita sudah menyelesaikan tadi puasa Ramadan yang ke-12. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, pada para sahabatnya, para tabi'in, alim ulama yang senantiasa istiqomah terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita beberapa malam ini sudah sering mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun dan seterusnya, kemudian syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Kita kupas malam ini adalah puasa dalam perspektif agama kita, agama Islam. Ketika turun ayat ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya antara 53 tahun sampai 54 tahun. Umurnya Nabi itu ketika meninggal dunia 63 tahun. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian itu 9 kali berpuasa sampai akhir ayatnya. Dengar tidak baik. 8 kali 29 hari, satu kalinya 30 hari. Jadi tidak boleh orang bertengkar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penanggalan hijriahnya itu 2. Kalau bukan 29 Ramadan, 30 Ramadan. Kalau 28 kalah di 1, Pak. Berbeda dengan Masehi. Masehi itu di Februari ada 28 Februari, 29, 30 sampai 31. Hijriah 2 nih. Masehi 4. Inilah perbedaannya. Makanya Muhammadiyah, NU, pemerintah itu berbeda-beda. Kalau Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian namanya itu metode hisab, metode seperti metode pelajaran matematika, hitung-hitungan. Contoh seperti begini. Kalau 29 Sya'ban, 29 hari Sya'bannya, maka 30 hari Ramadannya. Kalau 30 hari Sya'bannya, maka 29 hari Ramadannya. Berbeda kita dengan NU pemerintah. NU sama pemerintah itu nakeger kinai itu bulan baru. Yang tidak benar itu seperti saudara yang ada di Goa. Saudara itu yang ada di Goa itu kain-kain hitam tidak pakai na tutup matana baru na jajan naik ini dilagi kan. Lihat itu bulan baru. Itu tidak benar. Tidak ada dalilnya itu Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya tahu? Karena kita pernah datang di situ di tempat bertanya, Pak Ustaz, bagaimana ini Pak Ustaz? Dalil tak? Dalil kami itu ambil kain hitam yang tipis lalu melihat naik di langit
barulah kita lihat bulan baru. Tapi itu pendapatnya. Nah, nanti kita buktikan ini pendapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal yang mana pendapat yang benar? Yang melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua ini. Kalau bukan ru'yatul hilal, hisab. Begitulah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbeda-beda tentang penanggalan hari, yaitu hari puasa dan akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tetapi Nabi SAW katakan, Bapak Ibu sekalian, al-ikhtilafu rahmah, perbedaan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan ini namanya furu, yang akar-akar yang pohon-pohonnya bukan yang usulnya, bukan yang pokok-pokoknya. Kalau masalah begini boleh kita berbeda. Tetapi kalau ada yang katakan sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya 5 rakaat, baru kita bisa menentang. Kalau masalah persoalan bismillah, sir atau jahar, itu kita masih bersaudara Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau ada yang katakan sholat subuh 3 rakaat karena saya masih kuat-kuatnya, itu tidak boleh. Inilah disebut dengan al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tadi saya katakan 63 tahun. Pendek-pendek umurnya Bapak Ibu sekalian. Umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun lebih. Nabi Idris alaihissalam 800 tahun lebih. 800 tahun umurnya Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun umurnya lebih. Panjang-panjang umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu pun itu berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan engkau orang yang beriman berpuasa agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang-orang terdahulu pun itu berpuasa. Umat-umat terdahulu itu berpuasa juga Bapak Ibu sekalian, tetapi panjang-panjang umurnya. Umurnya umatnya Rasul itu pendek-pendek. 40 tahun, alhamdulillah kalau masih bisa hidup. 50 tahun, alhamdulillah kalau masih bisa ke masjid. 60 tahun, 70 tahun, alhamdulillah kalau masih bisa napas-napas jalan ke masjid. Ini adalah bentuk kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat terdahulu panjang-panjang umurnya dan ibadahnya pun bagus. Siangnya berpuasa, siangnya berperang, malamnya juga berqiyamul lail. Siangnya berpuasa, siangnya bekerja, malamnya berqiyamul lail. Itu perlakuan ibadahnya orang-orang zaman dahulu. Kita juga seperti begitu. Lalu bagaimana bisa seperti dengan umat-umat terdahulu? Panjang umurnya umat terdahulu, umatnya Rasul pendek-pendek umurnya, diberikan bulan suci Ramadan. Maka ada ulama yang mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala karena bulan haram. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasul. Mengapa bulannya Rasul? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, saya suka dan saya mau ketika saya berpuasa diangkat catatan amalanku di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu Bapak Ibu sekalian diangkat ke semua catatan amalku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya suka dan saya mau, bertanya para sahabat, saya suka dan saya mau ketika diangkat ini catatan amalanku ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya sedang berpuasa. Maka banyak sekali itu puasa sunnahnya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam kalau kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh engkau diberikan kenikmatan yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Sungguh malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Sungguh di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril
alaihi salam untuk mencatat amalan-amalan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang-panjang umurnya umat terdahulu, kita pendek-pendek umur tak. Diberikan di Ramadan, diberikan juga satu malam yang sangat berkah, namanya malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang mendapatkan ini, Bapak Ibu sekalian, itu seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu panjang umurnya, kita pendek, tetapi diberikan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah juga sia-sia. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan imannya, maka Allah ampuni dosanya. Malamnya lagi qiyamul lail. Siapa yang berqiyamul lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya dan dosa yang lalu-lalu. Masya Allah, tabarakallah. Inilah sejarah ketika diturunkannya ayat tentang puasa ketika Nabi Muhammad SAW berumur 53 tahun sampai 54 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan puasa 9 kali dalam hidupnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menurut perspektif ilmu fikih Islam, hukum Islam bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa berpuasa, apalagi perempuan? Ini sebagai penutupan ceramah saya. Orang yang sakit itu terbagi dua, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang sakit yang bisa sembuh, itu dikodok, diganti di luar dari bulan suci Ramadan. Kalau ada sakitnya berlama-lama, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sakitnya itu pun yang membuatnya ajalnya datang, maka itu difidyah. Bagaimana itu fidyah, Bapak Ibu sekalian? Diberikan makan kepada orang-orang yang sekitarnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang yang mempunyai utang puasa lalu dia meninggal dunia, Nabi SAW langsung menjawabnya, man mata wa alaihi siyam shoma anhu walihu. Siapa yang meninggal dunia lalu dia mempunyai utang puasa, maka anak cucunya yang membayarkan utang puasanya. Contoh 10 kalana mata meninggal dunia kemarin, ada anaknya 5, tak dua-duanya dipuasakan ibu tak. Mengapa? Ini syariat dari agama kita. Nabi SAW yang langsung katakan, siapa yang meninggal dunia maka dibayarkan oleh ahli warisnya. Mengapa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqad'anhu ilaihi. Kalau ada orang yang masuk surga, ahli jihad, ahli perang, ahli ibadah, tetapi ada utangnya, tergantung antara langit dan bumi itu ruhnya. Mengapa? Karena dia mempunyai utang puasa. Maka berbahaya sekali kalau kita berbicara utang, apalagi utang puasa. Orang yang tidak bisa berpuasa difidyahkan, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, digantikan oleh ahli warisnya puasanya. Lalu bagaimana bagi ibu-ibu yang sedang mengandung dan sedang menyusui? Imam Syafi'i ini berkata, Bapak Ibu sekalian, itu terbagi 3. Kalau khawatir kisah menderita, itu dikodok. Kalau khawatir sama baita atau calon baita yang masih ada dalam perut, itu difidyah. Kalau khawatir sama dua-duanya, kodok dan fidyah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu di belakang, kira-kira dulu waktu kita sedang mengandung yang mana biasanya kita rasakan? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, dua-duanya ini? Yang mana Bapak Ibu sekalian di belakang? Yang pertama. Yang pertama. Kedua, kalau khawatir dengan derita, contoh kalau puasa kayak ini sempat kenapa Kak? Itu namanya khawatir sama diri sendiri. Kalau khawatir bilang jangan sampai puasa Kak, nah kenapa anakku, itu namanya khawatir sama anak Kak. Kalau khawatir dengan dua-duanya, itu kita melakukan dua-duanya pun kodok dan fidyah. Cumanya banyak orang yang salah paham tentang fidyah, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai penutupan, fidyah itu barang yang harus langsung dimakan, makanan dan minuman yang harus langsung kita makan. Kalau tidak bisa beli makanan dan minuman,
Boleh juga ambil kantong kresek lalu kita masukkan beras. Cumanya banyak orang yang salah paham tentang masalah fidyah ini. Nambil di kantongnya, nak kasih masuk di beras, baru nak bilang tabe ini fidyahku. Itu tidak benar. Itu namanya zakat fitrah. Kalau mau fidyah berupa beras bukan nasi, kasih masuk telurnya, kasih masuk minyak, kasih masuk minyaknya, itu baru disebut dengan fidyah. Kalau kantong-kantong jiwa dalamnya beras, Bapak Ibu sekalian, itu namanya zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan. Tidak boleh terlalu panjang karena kita insya Allah sebentar akan tarawih dan Pak Ustadz juga capek juga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hati ini, diri ini, badan ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita niatkan diri ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dubi alaihi wa Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.